Kerugian Doktif ingin memantau, ya, di sini Doktif ingin memantau. Doktif ingin mengawal kasus ini. Sangat tidak adil, ya, jika seorang Nikita Mirzani yang diduga, ya, merugikan DRG 4M dan berhenti tidak berkelanjutan, langsung ditahan. Sementara saudara DRL yang kerugiannya diduga ratusan miliar dan masih berjalan hingga hari ini, karena hingga hari ini Doktif masih bisa membeli produk White Tomato. Kalau ada yang bilang dokter detektif tidak bisa melapor karena bukan konsumen, hanyalah seorang reviewer, jujur saja ya, itu tafsir sempit dan keliru secara akademik. Saran dari netizen cendol, suruh lagi orang itu buka lagi buku hukum perlindungan konsumen dan baca lagi undang-undang secara utuh. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi secara doktrinal kata pemakai tidak dimaknai harus sudah dipakai secara fisik, tetapi dimaknai sebagai end user, yaitu pihak yang berada di ujung rantai distribusi. Begitu seseorang membeli produk untuk kepentingan pribadi, maka hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha ya, itu sudah lahir, terlepas barang itu sudah dipakai atau belum. Jadi review kan bukan aktivitas dagang ya, review adalah penggunaan hak konsumen atas informasi dan pengujian. Bahkan justru bagian dari fungsi perlindungan preventif. Kalau logika harus dipakai dulu digunakan ya, maka konsumen baru bisa dilindungi setelah dirugikan. Dan itu bertentangan dengan rasio legis Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi secara akademik membeli sama dengan konsumen ya, mengulas sama dengan hak konsumen. Dan tidak menjual kembali sama dengan tetap konsumen. Selanjutnya soal BPOM. Jadi memang benar sih bahwa BPOM telah menjatuhkan sanksi administratif kepada Richard Lee ya. Tapi disinilah kesalahan berpikir berikutnya. Sanksi administratif itu tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Ini prinsip dasar hukum bahwa administratif tidak sama dengan pidana dan tidak sama dengan perdata. Masing-masing mereka berjalan independen sepanjang ada unsur pelanggaran undang-undang. Justru karena BPOM hanya berhenti di sanksi administratif ya, maka penegakan hukum pidana menjadi relevan apabila ditemukan dugaan pelanggaran undang-undang lain. Kalau mau jujur-jujuran secara akademik, kita malah berhak bertanya ya, kenapa sih laporan justru datang dari Doktif, notabene adalah seorang warga ya, bukan dari BPOM sendiri. Dan perlu dicatat, perkara ini tidak berdiri di satu undang-undang. Richard Lee itu disangkakan dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Artinya ini bukan semata-mata soal status konsumen, tapi juga soal kesehatan publik, overclaim dan pelindungan masyarakat luas. Jadi kalau ada yang bilang tidak bisa dilapor karena sudah disanksi administratif dari BPOM, itu keliru secara sistem hukum. Dan kalau ada yang bilang lagi bahwa Doktif bukan konsumen, itu mengabaikan doktrin, tujuan undang-undang, dan praktik hukum yang sehat. Jadi sahabat cendol, ini bukan soal siapa melapor siapa, ini soal dua rezim hukum yang diduga dilanggar sekaligus dan negara wajib hadir, bukan berhenti di administratif saja. Tahun 2026 ini semua kena. SSN The Gang, SSN The Gang kena. Bos besar akan disebut lagi namanya apabila persidangannya sudah digelar, guys. Buka-bukaan secara frontal nanti dari Doktif. Ya saya senang ya kasus ini bisa naik ya, dengan bintang utamanya sebenarnya adalah Doktif, guys. Ya. Karena apa? Sebenarnya data dan fakta itu dipegang semua oleh Doktif, guys. Dan waktunya untuk pembuktian di meja persidangan nanti, di mana produk itu dibuat, kemudian apa saja. Nah ini semua akan menyeret banyak nama, guys. Kerugian Doktif ingin memantau, ya, di sini Doktif ingin memantau. Doktif ingin mengawal kasus ini. Sangat tidak adil ya jika seorang Nikita Mirzani yang diduga ya merugikan DRG 4M dan berhenti tidak berkelanjutan, langsung ditahan. Sementara saudara DRL yang kerugiannya diduga ratusan miliar
dan masih berjalan hingga hari ini. Karena hingga hari ini Dokti masih bisa membeli produk White Tomato. Artinya apa? Kerugian masyarakat terus berjalan hingga detik ini. Sangat tidak adil jika Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan. Tidak adil sama sekali. 4 tahun ratusan miliar VS-nya. Jadi bener-bener sangat nggak adil. Jadi Dokti di sini minta keadilan Polda Metro Jaya, Dirkrimsus. Kalau nggak ada Doktif, mungkin lu semua masih ketipu sama owner-owner skincare nakal. Udah lama ya gue kagak bahas masalah skincare, gatel juga sih mulut gue. Pada kangen nggak? Pada kangen nggak? Intinya gue cuma mau berterima kasih ya sama Doktif yang udah berani membongkar dengan segala resiko yang ada. Ya resikonya tuh kagak main-main loh. Lawan-lawannya juga kagak main-main loh. Lawannya tuh bukan manusia, tapi duit. Tapi hari ini ya dengan menjadinya TSK itu ya ini menunjukkan ya bahwa tidak ada yang kebal hukum di mata Doktif paling enggak ya. Dan menurut gue cuma Doktif doang nih ya yang bisa nyerang ini orang ya, karena udah keterlaluan, emang udah tukang tipu, keterlaluan tingkat dewa itu. Walaupun caranya julid kek, ya kan, terus kayak mama komplek kek, justru harus pakai cara kayak begitu baru mempan ya. Kalau enggak kagak mempan gitu. Gak kebayang ya kalau kagak ada Doktif, mungkin lo orang masih pakai skincare yang banyak merkurinya ya, walaupun sekarang juga masih banyak, paling nggak kan berkurang gitu kan. Udah gitu lu masih ditipu ya, lu memperkaya owner skincare yang jualan air isi tai, skincare isi tai, tau nggak? Gua sangat amat tahu cerita ini dari awal ya, karena Doktif tuh selalu cerita sama gue, sampai sekarang pun dia masih cerita sama gue ya. Dan emang bener, cuman kebenaran dan fakta lah yang akan membuktikan, membongkar semuanya, yang akan mengalahkan semua dajjal. Karena gue tahu dari awal sampai akhir ceritanya seperti apa ya, dan gue tahu Doktif itu ya tidak ada niat jahat sama sekali, nggak ada maksud jahat sama sekali ya. Kalau dia jahat nih ya, gue sikat juga pasti lu Doktif ya, jangan main-main lu sama gue kalau lu jahat. Tapi dari semua cerita yang dia cerita ke gue sampai dari awal sampai akhir dia cerita sama gue, itu selalu fakta dan konsisten, nggak ada yang berubah, tidak tiba-tiba amnesia gitu ya. Dan akhirnya apa? Semenjak ada Doktif itu lu ngerasa gak sih? Skincare itu yang tadinya harganya selangit ya, harganya sekarang udah mulai affordable, udah mulai sesuai. Ngerasa gak lu semenjak ada Doktif tuh kayak harga-harga skincare berkualitas tuh harganya gak semahal dulu lagi, seenak jidat mereka mendapatkan keuntungan, kekayaan untuk menambah kekayaan pribadi gitu kan. Terus yang kedua, kita dapat edukasinya loh ya. Ternyata kita dapat edukasi mengenai kandungan skincare, bahaya merkuri ya. Itu kan bagus banget ya, edukasi yang nggak semua orang tahu. Bahkan sampai sekarang pun yang di pelosok-pelosok itu masih pada kagak tahu merkuri cerot itu apa. Apalagi ya mengedukasi kebenaran di Konoha ini susah banget, karena banyak banget otak-otak mampet, buzzer-buzzer yang kepengen dapat duit cepat supaya buat makan hari itu ya. Jadi dia ya udah menyerang ya kan, bodoh amat yang mana yang benar, yang penting siapa yang bayar gue gitu kan. Kalau Doktif mah kagak ada buzzer-buzzer ya, yang pertama itu. Terus kenapa proses jadi tersangka ini lama? Karena lewat mengikuti SOP yang benar gitu loh ya. Kagak ada jalur, kalau di Dufan tuh kagak ada jalur fast track gitu ya. Doktif itu kagak pakai jalur fast track kalau di Dufan gitu. Dan asal lo tahu ya, Doktif itu kagak bakal ngelaporin orang ya. Dia selalu cerita sama gue, dia tuh masih punya belas kasih loh. Dia tidak akan ngelaporin orang kalau tidak benar-benar sudah memuakkan dan keterlaluan ya. Buktinya tuh istrinya si Suneo kagak dilaporin, padahal kalau mau dilaporin bisa aja ya. Dan beberapa orang yang pernah menyerang Doktif itu sebenarnya bisa banget dilaporin, tapi ada beberapa nama yang disebut sama Doktif ke gua. Dia bilang enggak lah, kasihan ya, dia punya anak. Ada beberapa orang guys ya. Jadi Doktif tuh gimana ya, walaupun kesel, walaupun dia dihina ataupun diapain, dia masih lihat-lihat lo orangnya ya. Kecuali kalau udah keterlaluan banget, baru itu dilaporin. Pokoknya kalau lu udah dilaporin, tandanya lu tuh udah keterlaluan banget gitu. Gila, ini emang drama yang panjang, gue kagak tahu ini selesainya kapan ya. Abis ini lu pada produser boleh deh dibikin film ya, judulnya Mafia Skincare Indonesia gitu kan. Bikin ya, seru tuh pasti, panjang berepisode-episode, masuk ke Netflix aja kalau kagak bisa masuk bioskop gitu ya. Seru.